Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan perbuatan ini untuk mengusir setan. Sahabat Buya Milenial, setan dan jin dipercaya hidup di alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Kendati tidak bisa dilihat, setan dan jin berada di sekitar kita dan mengganggu manusia. Kita tentu gelisah dan tidak suka jika rumah kita menjadi tempat singgahan setan. Karena Allah Ta'ala telah menetapkan setan sebagai musuh yang sebenarnya bagi manusia. Sudah pasti tidak ada keinginan yang lebih besar dalam benak mereka kecuali menimpakan bahaya dan malapetaka kepada manusia, baik berkaitan agama ataupun dunia mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Berikut ini adalah beberapa rutinitas yang selayaknya dilakukan agar rumah kita selalu dijauhi oleh setan. Apa saja? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Rajin membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan, jika mendengar surah Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Hakim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sebab mengapa membaca surah Al-Baqarah dapat mengusir setan dari rumah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya adalah, jika Anda membaca surah Al-Baqarah, maka setan akan lari keluar dari rumah Anda dan tidak akan mendekat. Sebabnya, karena dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat kursi, nama-nama Allah, serta terkandung ayat-ayat yang dapat mengusir setan dan membekas pada diri mereka. Rajin ibadah apapun di dalam rumah. Dalam hadis, Nabi SAW mengkontraskan antara rumah dengan kuburan. Beliau memerintahkan agar rumah kita tidak dijadikan seperti kuburan. Salah satu sifat yang mencolok dari kuburan adalah itu bukan tempat ibadah. Agar rumah kita tidak seperti kuburan yang bisa jadi banyak setan pengganggu, gunakan rumah kita untuk ibadah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud sholat di sini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri dan tidak berjamaah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Jangan pedulikan segala bentuk gangguan. Sikap cuek, tidak peduli, ternyata menjadi cara ampuh untuk mengusir setan. Setan sebagaimana manusia, ketika dia mengganggu kemudian tidak digubris, bisa jadi dia akan bosan untuk mengganggu sahabat. Berbeda ketika sahabat merasa ada yang mengganggu, kemudian sahabat cari-cari di mana tempatnya, atau bahkan sahabat ajak bicara, atau sahabat siram dengan garam dan semacamnya, dia akan semakin menjadi-jadi dalam menggoda sahabat. Dari Abul Malik, dari seseorang dia berkata, aku pernah diboncengi Nabi SAW. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Aku pun mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi SAW melarang.
Janganlah kamu ucapkan celakalah setan, karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ketika sahabat mendengar atau melihat ada sesuatu yang mengganggu, jangan diajak bicara, tapi mintalah perlindungan kepada Allah dan berdoa kepadanya. Baca doa ketika masuk rumah. Hal kecil yang mungkin perlu dibiasakan adalah memulai segala yang penting dengan doa atau zikir. Salah satunya ketika kita masuk rumah, meskipun kelihatannya remeh, namun hasilnya luar biasa. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, bismillah dan lupa mengucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Baca doa ketika tutup pintu. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya adalah tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, hanya dengan membaca basmalah. Berdoa ketika keluar rumah. Satu doa ketika keluar rumah, ringkas, mudah dihafal, tapi khasiatnya besar. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam hadis dinyatakan, siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa di atas, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Maka setan kemudian berteriak, bagaimana kalian bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, dicukupi dan dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, salah satu pokok dasar keimanan seorang muslim adalah percaya pada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Contohnya seperti makhluk ciptaan Allah, yaitu jin dan setan. Jin dan setan selama ini digambarkan oleh manusia adalah sosok yang memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Sekian lamanya, jin dan setan digambarkan memiliki kesaktian. Padahal di dalam Al-Quran jelas Allah katakan bahwa jin dan setan sesungguhnya dengan tipu dayanya adalah makhluk yang lemah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surat Jin ayat 6 yang mengatakan bahwa jin dan setan membawa kesesatan bagi umat manusia. Sesungguhnya hadirnya jin dan setan adalah bertujuan untuk menguji keimanan para hamba, apakah keimanannya benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah campuran atau bahkan imitasi. Oleh karena itu, sahabat Buya Milenial, marilah kita terus meningkatkan amal dan ibadah kita agar kita terhindar dari godaan setan dan selalu yakin akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian saja, fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.